eh, dari 3 etnis tempatan itu mempunyai ukiran-ukiran atau motif-motif tersendiri yang alhamdulillah puji Tuhan itu sudah kita rangkum semua atas restu Dewan Adat masing-masing, baik dari Agaba, Lundaya maupun Tidu. Corak-corak ini dari untuk lokalnya Pak, tempatan. Ya, dari budaya tempatan. Jadi itu pun memang agak lambat karena kami juga tidak berani lancang dan tergesa secara besar karena ini budaya, kadang tidak mau kompromi. Jadi jangan dikurangi atau ditambah, itu namanya budaya. Itu akan nanti yang bahasa Kalimantan ketuaan lah. Nah, maka untuk itu kami pelan datang ke Krayan, mendatangi adat besar, ketua adat besar dengan adat, dan beliau harus menandatangani berita acara bahwa inilah motif yang bisa dimunculkan dan filosofisnya pun sudah diberikan. Demikian juga Agaba yang berada di pedalaman, kemudian Tidung yang berada di pantai, jadi pesisir. Nah, ini juga kami minta. Jadi memang prosesnya agak lambat karena menunggu mereka rapat Dewan Adat dan membubuhkan tanda tangan di atas materai. Nanti Bu sebagai bukti kami juga sudah mau dikomplain nantinya. Nah inilah nanti, ini belum final untuk dijadikan satu motif khas Nunukan. Memang tujuan kita ada batik Nunukan nantinya, tapi itu juga kami harus berkonsultasi dengan DPRD sebagai wakil rakyat dan membawa motif tersebut atas persetujuan atau restu daripada masing-masing Dewan Adat ketiga adat tempatan ini, dan kemudian bersama Pemda untuk bisa memfinalkan bahwa ini menjadi khas batik Nunukan yang nantinya akan dipakai, anjuran kami, himbauan kami akan dipakai untuk hari Kamis karena ada ruang untuk memakai batik ya. Jadi bahkan kalau memang memungkinkan sampai di anak-anak sekolah, yang organisasi pemuda, dan kita harus membanggakan kalau memang ini direstui oleh pengambil keputusan, ya harus kita banggakan dengan karya-karya batik tersebut. Nah, kemudian dengan ibu-ibu tadi yang sudah diberikan pelatihan membatik, nah, tidak perlu lagi kita meminta dari luar. Jadi kita sediakan bahannya, kemudian ibu-ibunya lah nantinya kita harapkan akan bisa mengerjakan, mengembangkannya. Ya, kalau tadi sepintas kita dengar atau kita melihat di TV, batik Madura itu berawal dari ibu-ibu yang iseng, dengan waktu yang luang sambil menunggu suami pulang. Nah, mereka menggoreskan batik itu di kain coretan-coretan. Akhirnya itu akan menjadi andalan bagi batik Madura. Nah, mohon maaf kalau itu keliru, tapi tadi saya sepintas di TV melihat begitu. Nah, kalau kita di sini memang kita niatin bahwa memang ada motif-motif yang sudah tersedia oleh budaya tempatan. Nah, itulah coba kita lestarikan dengan dituangkan di dalam kain sebagai batik khas Nunukan. Nah, ini harapan kita. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Nunukan, silakan sebelum final ini ada masukan atau koreksi-koreksi untuk lebih bagusnya atau lebih baiknya bahan tersebut, sehingga ketika ini sudah jadi kita banggakan sebelum ini menjadi daya tarik daripada pengunjung-pengunjung ke Kabupaten Nunukan dan menjadi handicraft atau nantinya menjadi buah tangan atau katakanlah kenang-kenangan ketika mereka pulang dari Nunukan. Mungkin Cimilung gitu Pak ya. Baik. Baik, saya ke Pak Suharjito dulu nih. Pak Suharjito melihat ini sudah pertama kali ke Nunukan atau sudah yang kedua kalinya? Baru pertama kali Pak ya. Oke, terus setelah melihat nih Pak, setelah melihat Nunukan pertama kali seperti ini, terus di sini sebagai instruktur batik, melihat corak khasana kebudayaan tempatan budaya lokal yang ada di Nunukan, seperti apa pendapatnya Pak Suharjito melihat itu semua? Kalau menurut saya, kalau melihat dari corak-corak motifnya tersendiri, itu kan, dan kemarin saya juga disertai dengan beberapa filosofinya, dan
itu menurut saya itu sangat khas sekali. Jadi kalau itu pantas kalau menurut saya sebagai orang yang praktisi dalam dunia batik ya, itu dianggap menjadi motivasi tersendiri. Dan saya salut kepada Dinas Pariwisata. Kenapa begitu? Karena kalau tadi menurut Pak Petrus kan umurnya baru 11 tahun ya Pak. Itu sudah dia menurunkan umurnya baru 11 tahun. Kalau untuk anak kecil ya 11 tahun itu ada inisiasi untuk melihatkan batik. Kasarannya ini kalau dari bahasa anak itu kan. Jadi kan dalam perkembangannya nanti mungkin 10 tahun ke depan nanti akan ada ide-ide yang fresh lagi muncul. Bahkan nanti mungkin di antara kabupaten di Kalimantan Timur ini, nah ini Nunukan bisa muncul sendiri dan punya cerita yang bermacam-macam. Dan salah satunya itu mungkin dari batik Nunukan. Sebetulnya apa sih peluang batik untuk bisa mengangkat citra Nunukan? Kalau menurut Pak Suhardi itu artinya tadi kalau Pak Suhardi mengatakan bahwasanya sangat luar biasa. Nah, terus citra dari membatik itu sendiri perannya terhadap Nunukan kalau emang ini serius nantinya ini seperti apa? Kalau memang serius ya, ini kan pertama ini negara kabupaten ini berbatasan dengan negara Indonesia yang langsung ya. Dan kita tahu, kalau saya sebut Malaysia itu masih sangat kental dengan batiknya. Bahkan kalau untuk Pak Petrus tadi, bahkan mereka itu pemerintah Malaysia sanggup membiayai beberapa besarnya supaya batiknya Malaysia itu bisa diakui. Nah, sekarang kita sendiri bangsa Indonesia yang notabene ya, batik itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia pada tahun 2000. Nah, itu sudah menjadi nilai jual tersendiri. Ya kan? Jadi kalau selama ini batik itu hanya terkenal di Jawa, Pekalongan, Cirebon, Jakarta, Solo, ya kan. Dengan adanya inisiasi motif batik Nunukan yang akan dijadikan, mungkin nanti kalau ini program ini tidak berjalan dengan lancar, 5 sampai 10 tahun ke depan nanti kita akan melihat ternyata di ujung utara ini, ujung utara Pulau Kalimantan ada juga ya yang menekuni batik. Ya itu kan menambah khasanah batik kita. Jadi peta dunia batik itu tidak terpusat di Pulau Jawa saja, bisa juga Kalimantan. Dan di Bengkulu kemarin ada salah satu pengusaha itu kebetulan ya teman jauh saya, bisa dikatakan begitu. Beliau tanpa dukungan pemerintah kabupaten, ya mungkin karena modalnya banyak. Beliau orang Jawa, orang Buddha, dapat istri orang Bengkulu. Terus beliau menggiatkan batik di Bengkulu. Dan sekarang Bengkulu itu sudah punya motif khusus tersendiri. Dan dengan adanya beliau, baru pemerintah Kabupaten Bengkulu menghargai beliau. Kalau ini kan dari pemerintahnya. Nah ini malah justru langsung didukung oleh aparat pemerintah. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik ya, bagi kalau tadi dikatakan ibu-ibu dan semua orang yang suka batik, tidak terbatas ibu-ibu. Tapi memang selama ini orang-orang yang terjun ke batik 75% itu ini merupakan yang baik dan harus dimanfaatkan dengan adanya dukungan pemerintah. Untuk bisa berjalan dengan maksimal nih Pak Soal kita dalam proses pembuatan atau membatik dari produksi sampai ini, seperti apa sih efektifnya atau mungkin apa sih yang harus dilakukan supaya ini tetap bisa berjalan kontinu? Kan pemerintah tadi sudah memberikan dukungan kepada ada 4 kelompok kalau saya nggak salah Pak ya, ada 4 kelompok yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan membatik ini. Setelah ini kan kalau misalnya mereka nanti diam misalnya atau tidak ada kegiatan lagi, ini kan tidak akan maksimal. Nah terus apa sebenarnya efektifnya seperti apa kira-kira? Nah kalau bicara tentang keefektifan itu pertama memang harus ada niat tadi. Ya. Niatnya jangan cuma dari pemerintah saja. Kalau pemerintah niat
pelakunya nggak niat, ya sama juga tidak akan berjalan dengan efektif. Dan yang kedua konsisten. Pemerintah juga harus konsisten. Kalau memang ini mau dijadikan benar-benar motif batik nunukan yang nanti akan jadi mungkin di safari wisata batiknya di Kalimantan, siapa yang tahu, ya kan? Ke depan, 10 tahun ke depan kan bisa nggak? Itu. Jadi konsisten juga harus dari dua belah pihak. Konsisten harus ada ya? Iya, dari pemerintah kabupaten juga harus konsisten kalau memang ini karena mendanainya juga konsisten, dan dari perajin yang akan dilatih sendiri itu juga harus mempunyai niat dan ya istilahnya kalau ada pepatah mengatakan itu rawe-rawe nanas malam-malam betul-betul. Jadi apapun halangan yang akan dihadapi nanti, yang namanya sesuatu yang baru pasti ada pro dan kontra, ya kan? Ya itu nanti yang harus di counter. Kalau yang pro kita menyikapinya gimana, kalau yang kontra kita menyikapi. Terus kalau misalnya seperti ini,